Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ar-Ra'd ayat 28. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak, khususnya saya tujukan kepada diri pribadi saya dan juga kepada para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersama-sama selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha menjalankan semua perintah-perintahnya dan juga berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu teori kesehatan yang sudah sangat terkenal baik di barat maupun di timur adalah bahwa sakit tidak melulu disebabkan oleh lemahnya fisik, tetapi bisa juga disebabkan oleh kondisi kejiwaan yang lemah. Teori ini dikemukakan oleh seorang ulama terkenal sekaligus ahli di bidang kedokteran kelahiran Bukhara, Uzbekistan, yaitu Ibnu Sina. Teori Ibnu Sina tersebut setidaknya memberikan keseimbangan terhadap teori yang telah mapan sebelumnya, yakni bahwa kesehatan jiwa tergantung pada kesehatan badan, yang dalam bahasa Arab teori tersebut berbunyi al-aqlu salim bil jismi salim, yang artinya akal yang sehat terdapat dalam badan yang sehat. Di tengah ancaman pandemi virus corona yang mematikan sebagaimana tengah berlangsung saat ini di seluruh dunia, termasuk di negara kita, banyak orang mengalami kecemasan, bahkan tidak sedikit yang mengalami kepanikan. Keadaan semacam ini dapat menurunkan daya tahan tubuh dari serangan penyakit, yaitu semisal virus corona tersebut misalnya. Dalam kaitan ini, Ibnu Sina menganjurkan 3 tips menjaga diri agar tetap sehat jasmani rohani atau segera sembuh dari sakit sebagaimana dikutip oleh Mustafa Husni dalam kitabnya Aisyul Lahzah. Yang pertama yaitu al-wahmu nisfudda. Kepanikan adalah separuh dari penyakit itu sendiri. Secara umum, panik dipahami sebagai sebuah serangan yang muncul tiba-tiba akibat rasa takut yang luar biasa. Rasa takut itu sendiri bisa muncul karena ada bahaya yang nyata-nyata mengancam, atau hanya karena berpikir terlalu buruk dan tidak rasional alias menghayal. Ibnu Sina menasihati agar kita tidak mudah panik dalam situasi apapun, baik aman maupun bahaya, sebab panik itu sendiri merupakan bagian masalah kejiwaan yang bisa berdampak langsung pada munculnya berbagai macam penyakit fisik. Di saat krisis seperti ini, karena adanya ancaman pandemi corona yang terus mengintai di sekeliling kita, sikap menjaga diri agar tidak panik perlu dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan teologis dan pendekatan ilmiah rasional. Agama mengajarkan bahwa kapan seseorang mati telah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kelahirannya ke dunia. Hal ini harus menjadi keyakinan setiap muslim, sehingga betapapun dahsyatnya
ancaman virus corona ini tidak akan mengancam nyawa seorang jika memang Allah belum menghendakinya mati. Secara akidah memang harus demikian. Tetapi Islam tidak hanya mengenai akidah saja. Islam juga mengenai syariat, di mana setiap muslim berkewajiban berikhtiar dengan mengambil sikap hati-hati dalam menghadapi sesuatu yang membahayakan nyawa. Pendekatan ilmiah rasional juga harus ditempuh, yakni jika pola hidup sehat dan semua protokol kesehatan dalam menghadapi virus corona telah kita tempuh dengan baik, seperti sering mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain, kita harus berpikir positif bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita. Berpikir positif ini juga akan menjauhkan kita dari rasa panik, meskipun mendengar atau membaca sendiri berbagai berita menakutkan baik di media televisi maupun media sosial tentang bahayanya virus corona yang hingga kini sudah merenggut ribuan nyawa di Indonesia. Tips yang kedua adalah al-itminanu nisfud dawa, yaitu ketenangan adalah separuh dari obat. Ibnu Sina menekankan perlunya orang memiliki ketenangan, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Dalam keadaan sehat, orang yang memiliki ketenangan jiwa tidak mudah terserang oleh berbagai penyakit jasmani dan rohani. Sebab ketenangan itu sendiri merupakan benteng, sehingga memiliki imunitas yang kuat. Ketenangan akan mudah dicapai juga melalui berbagai pendekatan, yakni pendekatan teologis dan pendekatan ilmiah rasional. Al-Quran mengingatkan pentingnya berzikir kepada Allah sebab senantiasa mengingat kepada Allah akan menghasilkan ketenangan batin yang kokoh. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Selalu mengingat Allah termasuk dalam wilayah akhlak kepada Allah. Seorang hamba yang soleh senantiasa mengingat Tuhannya, dan Tuhan pun akan membalas dengan selalu mengingat sang hamba. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut. Yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Al-Hadis. Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah dalam arti yang sebenarnya tentulah memiliki ketenangan yang luar biasa. Sebab begitu dekatnya hubungan dia dengan Allah, sehingga ia meyakini Allah senantiasa membersamainya, baik dalam keadaan sendirian maupun bersama orang lain. Ketenangan ini sudah merupakan separuh obat yang ia butuhkan ketika dia benar-benar sakit, karena Allah menghendakinya demikian. Dengan kata lain, orang yang memiliki ketenangan batin karena kedekatannya dengan Allah akan lebih cepat sembuh dari sakitnya daripada orang yang selalu resah, gelisah, dan gundah karena tidak memiliki akhlak yang baik kepada Allah, yakni tidak pernah berpikir kepadanya. Tips yang ketiga yang terakhir adalah as-sabru awwalu khatwatis syifaa. Kesabaran adalah langkah awal dari kesembuhan. Kesabaran itu ibarat jamu yang rasanya pahit, tetapi hasil dari kesabaran adalah manis. Hal ini sebagaimana jalan pepatah Arab, as-sabru kad-dawa al-madhaquhu sayyi'un walakin mataijuhu jamilah. Sabar itu seperti obat pahit yang tidak enak rasanya, tetapi hasilnya indah. Orang sabar tentu telaten untuk berbuat apa saja yang dibutuhkan. Seorang pasien yang sabar akan sanggup mematuhi aturan-aturan kesehatan yang diberikan oleh dokter. Berbagai obat yang diberikan ia sanggup meminumnya secara teratur sesuai aturannya. Jika diberikan terapi pun dia akan selalu sanggup untuk mengikutinya. Demikian pula ia sabar menerima sakitnya karena meyakini Allah sedang mengujinya dengan tetap terus berdoa, memohon kesembuhan kepadanya. Ujian memang selalu diberikan kepada siapa saja yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nasihat ketiga Ibnu Sina di atas, sabar adalah awal dari kesembuhan.
Karena sekali lagi, sebagaimana pepatah di atas, sabar itu sendiri adalah obat mujarab, sehingga dengan kesabaran separuh kesembuhan telah diraih. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 3 tips dari Ibnu Sina yang kesemuanya merupakan ikhtiar spiritual. Hal ini sangat penting karena persoalan penyakit seperti virus ini tidak cukup hanya dilihat dari perspektif material saja, tetapi juga harus dilihat dari perspektif spiritual, karena faktanya manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Ikhtiar jasmani harus dijalani sebagaimana mestinya. Demikian pula ikhtiar rohani seperti ketenangan dengan menguatkan sisi akidah, sisi akhlak dan sisi syariat, dan juga harus ditekankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus ini dari negeri kita tercinta ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashraf ibadik sayyidil arabi wal ajam wal imam at-tayyibah wal haram sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين وعن الأولياء والصالحين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسلوك المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا